Halo semuanya, welcome to The Grid, bareng gua Rangga. Masih ingat nggak sih dulu momen ketika Apple ngeluncurin iPhone buat pertama kali di tahun 2007? Waktu gue lihat iPhone pertama kali, gue tuh excited banget dan gue ngerasa ini adalah inovasi besar yang bakal ngerubah landscape teknologi dunia. Dan emang bener, iPhone ngerubah landscape teknologi dunia. Semua brand berbondong-bondong ngikutin bentuk dan user interface-nya Apple. Nah, setelah lama nggak ada inovasi besar baru, akhirnya Samsung datang nih dengan inovasi Galaxy Fold-nya. Yang dimana menurut gue ini adalah inovasi besar berikutnya. Nah, setelah 3 generasi, akhirnya gue bisa nyobain Samsung Galaxy Z Fold 3. Yang dimana menurut gue, Z Fold 3 ini adalah implementasi foldable yang paling matang dari seluruh lineup Galaxy Fold-nya Samsung. Gue udah pakai ini selama sekitar sebulan dan gue akan nyeritain experience dan pengalaman gue gimana rasanya pakai Galaxy Z Fold 3. Oke, tapi sebelum lanjut, jangan lupa buat subscribe ke channel The Grid, karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bakal update video baru setiap minggunya. Oke, sekarang kita bahas Galaxy Z Fold 3. Oke, kita bahas form factor foldable. Gue excited banget nih waktu ngerasain form factor foldable ini di Samsung Galaxy Z Fold 3 waktu pertama kali. Karena ini pengalaman baru buat gue. Menurut gue, form factor foldable ini sebenarnya kayak masih jauh gitu, masih konsep. Tapi ternyata udah hadir lebih cepat, sekarang udah bisa dinikmati di mass product. Tadi tuh gue udah sempat bilang, gue tertarik dengan Galaxy Fold, tapi pada waktu itu menurut gue teknologinya belum matang. Banyak defect di layar lipatnya dan cover screen yang kecil bikin nanggung mau ngapa-ngapain. Di Z Fold 2 udah makin tertarik, tapi batasan ada di harganya yang masih tinggi banget dan masih nggak terjangkau. Nah, di Z Fold 3 ini semuanya jadi lebih matang. Layar lipat yang lebih durable, cover screen yang katanya lebih praktikal untuk dipakai, dan harga yang udah turun lumayan jauh dari seri sebelumnya. Samsung Galaxy Z Fold 3 ini adalah sebuah device dengan dua layar. Ukuran layar luar atau yang disebut cover screen-nya itu 6,2 inch dengan aspek rasio 25:9. Agak memanjang dibandingkan ukuran smartphone pada umumnya. Nah, untuk layar kedua atau layar tabletnya itu berukuran 7,6 inch dengan aspek rasio 22,5:18 yang agak mengkotak. Terus gimana cara akses layar tabletnya? Tentu aja dengan mekanisme folding. Kita bisa buka lipatan Z Fold 3 ini untuk mengubah form factor-nya dari sebuah smartphone menjadi sebuah mini tablet. 2-in-1 device. Keren kan? Di atas kertas emang keren, tapi gimana sih feeling-nya waktu nyobain foldable device secara langsung? Ternyata emang keren. Menurut gue, ini inovasi besar sih. Layarnya yang besar jelas bikin nyaman untuk digunakan buat nonton film, main game, buat browsing-browsing, baca e-book, dan lain-lain. Jelas lebih nyaman dibandingkan dengan smartphone biasa. Gue kasih apresiasi buat Samsung untuk konsistensinya dalam mengembangkan form factor fold dan flip hingga sampai di tahap sekarang. Kebayang proses development-nya yang pasti melalui banyak fase eksperimen. Pasti juga banyak gagalnya, tapi Samsung nggak nyerah gitu aja. Top lah buat Samsung. Untuk desain dan build quality-nya, menurut gue Samsung Galaxy Fold ini udah cukup oke banget malah. Material-material yang digunakan tuh berasa premium dan emang premium. Material yang diperkuat hingga 80% juga dengan penyempurnaan hinge bikin Galaxy Z Fold ini punya sertifikasi IPX8 yang artinya tahan air. Ini adalah sebuah lompatan teknologi yang cukup tinggi karena akan cukup sulit untuk bikin foldable device tahan air. Karena kan banyak selaknya tuh di lipatannya, sehingga kemungkinan masuk air pun cukup tinggi. Tapi for your info, ini masih belum tahan debu ya, jadi tetap mesti hati-hati juga buat penggunaannya. Gimana dengan crease atau bekas lipatan layar? Ya, masih ada. Gua rasa ini nggak bakal hilang 100% sih, tapi mungkin bisa dikurangi nantinya. Tapi sampai sekarang gue pakai Z Fold 3 ini jelas lipatan layarnya masih ada. Tapi pada prakteknya saat gue pakai, ini sama sekali nggak mengganggu. Crease ini cuma kelihatan di sudut-sudut tertentu saat kena cahaya. Selebihnya nyaris nggak kelihatan. Lebih bisa dirasain dengan tangan daripada kelihatan sih sebenarnya. Kalau diraba emang terasa nih lekukannya. Tapi ya sama sekali nggak mengganggu dan akan terbiasa dalam waktu cepat. Tapi ada triknya nih kalau mau ngurangin visibility lipatan layarnya, yaitu pakai wallpaper yang kebelah di tengah. Nih, gue kasih lihat contohnya aja ya. Dengan wallpaper model kayak gini, jadinya lebih nyaru dan lebih nggak kelihatan di mata.
Kemudian apalagi nih nilai plus dari foldable device yang nggak bisa didapetin di smartphone biasa? Menurut gue adalah Flex Mode. Flex Mode ini basicnya adalah membuat layar foldable ini menjadi seperti sebuah mini laptop. Mostly untuk aplikasi dengan kebutuhan keyboard, kayak Samsung Notes, Google Keep, atau aplikasi chat seperti WhatsApp dan Telegram. Ini semuanya udah support Flex Mode. Tapi sekarang udah mulai banyak nih aplikasi yang support Flex Mode ini kayak YouTube, yang dimana bisa membagi layar atasnya ini untuk nampilin video, sementara bagian bawahnya untuk baca-baca komen. Oke, selain teknologi foldingnya, sebenarnya ada satu teknologi yang cukup baru yang ada di Galaxy Z Fold 3 ini, dan belum banyak diterapkan di smartphone-smartphone lain, yaitu adalah Under Display Camera atau UDC. Salah satu ganjalan terbesar gue nggak ngambil Z Fold 2 selain karena harganya itu adalah karena kamera di layar tabletnya yang gue rasa posisinya ini cukup ganggu. Di tengah enggak, di pinggir enggak. Jadinya tuh kentang gitu posisinya. Nah, di Z Fold 3 ini kameranya tetap di posisi yang sama, tapi ditutupi atau di cover dengan teknologi Under Display Camera. Jadinya di atas kamera ini tertutup pixel tapi dengan tingkat kerapatan yang berbeda dengan layar di sekitarnya. Sehingga kameranya ini bisa ngintip dari balik layar. Tetap kelihatan sih bulatan kameranya, tapi nyaru banget, nyaris nggak kelihatan. Sekilas kalau nggak diperhatiin banget, ya nggak kelihatan kameranya. Layar tabletnya pun jadi kelihatan full screen. Keren. Tapi teknologi under display kamera ini masih ada kekurangannya yang menurut gue lumayan fatal sebenarnya. Mungkin karena masih generasi awal ya, jadinya masih belum sempurna. Masih harus dikembangin terus gitu. Hasil foto selfie dari under display kameranya ini terlihat kurang bagus. Terlihat kayak berkabut gitu, foggy. Kayak kamera kotor lah kira-kira. Ada beberapa alasan sih gue rasa. Yang pertama, karena emang kamera ini gue rasa nggak diperuntukkan sebagai kamera buat foto-foto selfie. Ini lebih kepake untuk video call, yang dimana ya kamera video call itu sebenarnya kebutuhannya kan nggak perlu bagus-bagus amat, secukupnya aja. Yang penting kelihatan sama lawan bicara di video call-nya. Yang kedua adalah Samsung tuh ngasih cara alternatif selain berfoto selfie pakai kamera yang ada di layar tabletnya. Ini nanti kita bahas lebih lanjut ya, sekalian gue bahas kamera yang lainnya. Next, gue pengen ngomongin S Pen nih. Setelah seri Galaxy Note ditiadakan, Note itu jadinya bukan sebuah seri smartphone lagi, tapi jadi semacam fitur di smartphone-smartphone-nya Samsung. Kayak Samsung Galaxy S21 Ultra itu support dengan S Pen, kemudian ternyata Galaxy Z Fold 3 itu juga support dengan S Pen, tapi S Pen-nya ini nggak include di paket pembelian, tapi dijual terpisah dalam satu paket yang namanya Galaxy Z Fold 3 Note Package. Ini di dalamnya itu termasuk dengan S Pen Fold Edition, kemudian ada flip cover, dan ada fast travel charger. Ini harganya sekitar 1,5 jutaan. Jadi ini adalah opsional untuk Galaxy Z Fold 3 untuk bisa menggunakan fitur-fitur dari S Pen. Terus gimana nih experience-nya? Untuk S Pen Fold Edition ini menurut gue persis seperti experience gue saat pakai Galaxy Note. Gue terakhir tuh pakai Galaxy Note 9 dan menurut gue experience-nya sih masih mirip-mirip aja ya. Setiap S Pen-nya ini diarahkan ke layar, muncul menu Air Command yang isinya shortcut buat pakai fitur-fitur yang disupport S Pen. Kayak bikin notes dengan tulisan tangan, kemudian Smart Select, Magnifying, Translating, dan lain-lain. Awalnya gue agak awkward nih dengan rasio layar Z Fold 3 yang mengkotak nggak memanjang seperti Galaxy Note. Tapi lama-kelamaan sih udah cukup terbiasa. Overall, gue nggak ada problem dengan S Pen-nya. Tapi ada tambahan dikit nih buat flip cover-nya. Nilai plusnya case ini nih bisa buat tempat naruh S Pen kalau lagi dibawa-bawa. Jadinya S Pen-nya tuh nempel di case-nya. Tapi di luar itu kok kayaknya nggak ada fungsi tambahan ya. Kalau dilihat flip-nya nih ngeplek-ngeplek gini kalau dipakai. Kurang oke aja dilihatnya. Kemudian secara fungsi juga hanya untuk cover aja. Nggak ada fungsi lain semisal menjadi kickstand atau yang lainnya. Sekarang kita bahas kameranya. Untuk kameranya, Z Fold 3 ini mempunyai 5 kamera, yaitu 3 kamera utama yang ada di belakang, kemudian 1 kamera depan di cover screen-nya, lalu 1 kamera lagi ada di layar tabletnya. Kamera belakang dari Galaxy Z Fold ini menggunakan lensa utama 12 megapiksel, kemudian lensa ultrawide 12 megapiksel, lalu lensa telefoto juga 12 megapiksel, jadi serba 12 megapiksel. Kok nggak kayak smartphone flagship Samsung ya yang pakai
lensa ratusan megapiksel, kayak contohnya Galaxy S21 Ultra, kemudian Galaxy Note 20 Ultra kan pada pakai 108 megapiksel. Katanya sih sebenarnya kamera dari Galaxy Z Fold 3 ini sama persis dengan yang dipakai di Galaxy Z Fold 2, tapi dengan improvement di segi software. Tapi untuk hasilnya sih menurut gue udah cukup oke, udah bagus banget malah. Langsung kita lihat aja hasil foto dan video dari Samsung Galaxy Z Fold 3. Tes kamera belakangnya Z Fold 3 pakai mode Full HD 60 fps 1080p 60 fps. Ini kameranya stabil banget sih, sekilas dilihat. Oke. Ini nyoba video recording pakai kamera yang ada di cover screen Full HD 60 fps juga nih kalau nggak salah. Oke. Sekarang ini ngerekam pakai kamera belakang tapi buat dipakai buat kamera selfie, kan bisa di flip jadinya ngerekamnya pakai kamera belakang. Ini juga pakai Full HD 60 fps. Paling bagus sih ini kualitasnya. Nah, ini ngerekam pakai kamera yang ada di layar tabletnya untuk video. Ya, kualitasnya seperti inilah. Nggak bagus sih kalau yang kamera ini, karena emang katanya kamera ini lebih kepakainya itu untuk video call aja gitu. Jadinya buat ngerekam sih kualitasnya kurang bagus. Oke. Oh ya, buat selfie-nya tadi kan gue udah bahas bahwa kamera yang ada di layar tabletnya itu kurang bagus buat selfie karena hasilnya itu seperti berkabut atau seperti kayak kamera kotor gitu. Nah, tapi Samsung menyediakan dua alternatif buat selfie dari Z Fold 3 ini. Yang pertama adalah menggunakan kamera yang ada di cover screen-nya. Jadinya bisa untuk foto selfie biasa. Hasilnya jelas lebih bagus daripada yang ada di kamera tabletnya. Yang kedua adalah bisa selfie di kamera utamanya. Jadinya kita bisa ngambil foto langsung. Nah, hasil fotonya ini bisa langsung dilihat di cover screen-nya gitu. Tapi setelah sekitar 1 bulan pemakaian, gue nemuin beberapa hal yang cukup mengganjal dari Samsung Galaxy Z Fold 3 ini. Yang pertama adalah berat dan tebal. Beratnya itu 271 kg, lumayan berat buat dibawa-bawa dibandingkan dengan smartphone biasa ya. Jadinya kalau dikantongin pun ya kerasa tuh, agak ganjel dan berat. Jadinya kalau gue sih biasanya bawa si Z Fold 3 ini pakai pouch atau pakai tas lagi. Kemudian tebel juga nih, tebelnya itu ya kalau lagi di mode fold, lagi dilipat, itu tebelnya hampir sama kayak dua smartphone yang ditumpuk jadi satu, mungkin lebih tipis dikit ya, tapi rasanya kayak gitu. Jadi untuk dibawa-bawa, untuk dikantongin tuh sama sekali menurut gue ya nggak nyaman lah, nggak enak. Harus ada tas khusus untuk ngebawa
atau mungkin pouch gitu ya untuk ngebawa si Galaxy Z Fold 3 ini. Berat dan tebalnya ini sebenarnya cukup berpengaruh nih buat gue karena gue nggak bisa senyaman ketika gue bawa smartphone dengan form factor candy bar biasa. Sebagai contoh, gue lagi seneng jogging atau lari pagi nih. Gue bisa bawa iPhone gue, kemudian gue jogging pagi dengan nyaman karena iPhone gue bawa sebagai tracker buat lari gue pakai aplikasi Nike Plus. Jadi gue bawa iPhone gue, kemudian gue tinggal pakai Bluetooth earphone, gue bisa lari dengan nyaman. Tapi suatu saat nih gue pernah nyoba untuk ngebawa si Galaxy Z Fold 3 gue ini buat tracking lari. Hasilnya ya jelas gue nggak nyaman karena banyak faktor. Karena ketika gue kantongin, ini jadinya berat, ganjel, ngehambat lari gue, kemudian kalau dibawa di tangan juga takut jatuh. Jadi banyaklah faktor yang menurut gue Z Fold 3 ini nggak bisa senyaman ketika gue bawa smartphone dengan form factor candy bar biasa. Kemudian cover screen-nya. Cover screen-nya sendiri ini sebenarnya udah penyempurnaan dibandingkan seri-seri Z Fold sebelumnya. Kalau dari Galaxy Fold pertama kan layarnya kecil, kemudian Galaxy Z Fold 2 juga sebenarnya udah sama sih kayak gini, tapi di Z Fold 3 ini ada tambahan 120 Hz di layar cover screen-nya. Tapi pada prakteknya gue sih bukannya nggak nyaman ya, tapi mungkin karena ukuran badan gue juga sama tangan gue juga yang cukup besar. Ketika gue pakai cover screen-nya ini, terutama buat ngetik ya, untuk balas chat, untuk ngetik notes, itu gue kesusahan banget karena tombolnya tuh jadi kecil-kecil banget. Tipe mulu kalau ngetik, jadi salah-salah terus lah kalau ngetik dengan layar cover screen-nya ini. Ujung-ujungnya ya kalau mau balas WhatsApp atau mau ketik notes, gue harus buka layar tabletnya dan ngetik di sana. Jadinya kan step-nya tuh lebih panjang untuk melakukan suatu tes dibandingkan dengan smartphone biasa. Misalkan ada chat nih, gue lihat dulu chat di cover screen-nya, buka layar tabletnya, baru bisa balas chatnya. Dibandingkan dengan smartphone biasa yang gue bisa langsung lihat chat dan balas dalam waktu yang relatif lebih singkat. Overall, menurut gue, experience dalam menggunakan Samsung Galaxy Z Fold 3 ini adalah sebuah pengalaman baru. Menurut gue, sekali lagi ini menurut gue ya, ini bukan smartphone. Ini adalah mini tablet dengan form factor foldable, tapi memiliki fungsi smartphone. Emang nggak sekompak smartphone biasa, tapi buat gue tetap menyenangkan untuk dipakai. Banyak kelebihan yang nggak bisa gue dapetin di smartphone dengan form factor candy bar biasa, tapi ada juga hal yang bisa gue dapetin di smartphone dengan form factor candy bar, nggak bisa didapetin di foldable device ini. So, untuk foldable device sendiri, kira-kira akan menjadi masa depan smartphone nggak? Menurut gue, iya, tapi nggak akan menjadi satu-satunya. Foldable ini akan menjadi salah satu alternatif form factor di antara banyak form factor yang akan ada di smartphone masa depan. Kalau Marvel punya multiverse, smartphone ini akan punya multiform. Ada form dengan form factor candy bar, kemudian form factor foldable sendiri ada dua kan, ada fold, ada flip, kemudian ada rollable yang seperti bawa Oppo, dan lain-lain. Gue excited nih untuk menyambut form factor baru yang akan ada di smartphone masa depan. Oke, sekian video dari The Grid. Like kalau emang suka videonya, jangan lupa buat subscribe juga ke channel The Grid, dan follow Instagram kita di thegridco.id. The Grid sign out, bye!